ya, spending gue tuh suka, ya. Tap. Maaf, agak distracted dikit. Ih, gang duet mah suka jahat deh. Ada Ibu Ratu komentarnya gini, Dave, kok rambut makin mundur? Ih, lu mah. Itu tuh core gue loh. Kalau lu bilang rambut gue mundur, enggak, baik-baik aja rambutnya Rata Hayo Akika. Lagi dicepol aja ceritanya, looknya tuh sekarang Shaolin. Gue baru diajarin sama si Yogi biar kayak pramugari SQ kalau lagi off duty. Tuh, nggak makin mundur kan, wet, rambut gue, wet. Sehelainya 35.000 loh ini gue bayar. Aduh, gimana nih? Bingung gue dah, ya Allah. Mbak Wati, bookingin gue. Pokoknya gue harus PRP ke Farmanina. Gue gak bisa nih rambut gue dicolek-colek begini nih, katanya rambut makin mundur. Tapi rontok nggak? Celananya apa, Lex? Gitu. On juga, itu dipajang di tokonya satu set di manekin. Aku males repot gitu. Aku beli aja set-setannya 2x2 4 juta. Gue gini, hah? Dia tenis 30 menit bajunya 4 juta. Ciut hati dong. Tapi kan gue anak pandai, kolostrum gue terjaga. Caca Marica dong, say. Ya, di TikTok Shop, say. Gue nemu, wet, 89 rebana. Gue beli 3 dong. Pink, orange, abu-abu. Begitu datang, Mohon maaf, kita agak sedikit cari duit untuk balik modal dan juga untuk muter operasional konten kita. Jadi konten ini berbayar. Kita mah jujur-jujuran aja ya, Beb ya. Zaman sekarang ya, kata itu juga namanya, kita kan hidup tidak dari jalur perkutut ya, Beb. Kita kan hidup dari jalur rupiah ya, Beb ya. Jadi karena perkutut-perkutut kita ini udah laule, Beb. Mau ditungguin sampai jalur PMDK juga enggak akan kejadian ya, Beb. Jadi terpaksalah kita jula-juli acak culai dulu ya kan, Beb ya. Namanya juga kehidupan kota metropolitan gitu ya, Beb ya. Roda ini tidak akan berputar tanpa adanya duta call gitu kan ya, Beb ya. Jadi kita mah nggak pakai malu deh, Beb ya. namanya juga umroh udah segindang dut ya kan. Mau nunggu jalur perkutut juga malaikat sangkakala berbunyi ketiga kali juga udah nggak akan laku ya, Beb ya. Mau dia bisa Hertian udah operasi plastik dan juga ngomong bikin kamus versi up to date juga. Emang perkutut kita juga udah tidore ya, Beb ya. Mau apanya lagi, santannya juga udah jadi yogurt gitu kan kira-kira. Ngerti? Thank you dukungannya. 2 goals pagi hari ini ya. Yang pertama adalah hati orange yang ada di atas sini. Silahkan langsung di klik join my fans club. Lalu kemudian kirim bunga. Karena kita punya target 27 buke bunga untuk dikirimkan pagi hari ini. Yuk. Sama roses juga ada nggak sih hari ini? 2 sampai dengan 27. Silakan, mari bergabung teman-teman di duet siaran pagi hari ini. Aku pagi ini lagi mencoba untuk minum kopi pakai santan. Karena katanya Dave di Vietnam itu kopi tuh diminumnya pakai santan. Walaupun kemudian gue merasa bahwa belum biasa. Saya belum biasa gitu ya, belum biasa. Jadi enak jadi kayak dawet katanya. Sebentar ya. Berasa lebih asam nggak sih ininya, kopinya kalau dicampur sama santan gitu? Bener nggak sih? Hah? Lagi nyobain. Ada yang nanya, kenapa kok minum kopinya pakai santan? Lagi nyobain aja. Karena katanya Dave, kalau di Vietnam itu orang minum kopi pakai santan. Dicampur sama susu. Jadi dicampur sama susu juga, gitu. Gimana sih? Hah? Benar seperti itu? Hah? Seperti itu ya? Gitu? Hah? Apa tuh? Minum kopi pakai santan, gimana sih sebenarnya? Iya, itu disebut sebagai coconut coffee. Coconut coffee? Iya, enak kan? Lo baru nyobain ya? Iya, lu sibuk ya? Akhir-akhir ini tuh kayak banyak perhatian lo ke kiri, ke kanan ya. Bawel ya. Buku gua
di mana-mana catatan gue apa segala biasa deh ah. Selamat pagi geng duet. Selamat Astaga. pagi. Sehat semuanya hari Rabu ini. Gimana kabar berita dunia? Jadi santan ya? dicampur sama susu juga. Actually, gue tuh nggak tahu campurannya apa, Wet. Karena gue tuh selama di Vietnam, gue tuh penikmat. Gue nggak masuk ke dapurnya. Gue nggak lihat baristanya bikinnya gimana. Tapi dugaan gue, kalau nggak pernah cek. Enggak sih, Wet. Walaupun si Chong Cafe itu ya, kalau geng duet nanti pergi ke Vietnam atau ada yang udah pernah pergi ke Vietnam terus mampir ke Chong Cafe, kayaknya pakai santan deh. Coba dicek deh. Atau lu coba search Google di TikTok pasti juga ada, atau di YouTube pasti udah ada yang bikin konten. Kan nggak mungkin air kelapa tok ya, kayaknya harus santan deh. No, santan atau air kelapa? Banyak ya pertanyaan Bu Siska pagi hari ini. Betul, kopi, susu, dan santan kata Dion. Oh, jadi santannya dicampur sama susu. Lah gue Santannya tadi dikit aja. Oh, tadi ini gue banyak. Lo nggak bilang sih sama gue. Lah ya kan, emangnya gue butler lu pagi-pagi harus ngaturin komposisi kopi lu. Siapa gue? Ya kan Status gue gak ada apa nggak ada, bantu-bantu ngatur. Status lagi. Ingat, nggak semua hal dalam dunia itu harus ada statusnya. Ingat kata Kak Itwil ya, Capricorn itu jangan dikejar, biarin dia yang ngejar. Kalau lo bilang, ya tapi kan Leo itu sukanya ngejar, santai aja, santai gitu. Tapi sebenarnya gue sebagai Leo ya, gue nyesel lo ngomong gitu. Gue tuh nggak pernah ngejar orang loh. Nah, inilah yang tadi gue pikirkan di perjalanan gue, di saat gue lagi nge-gym. Apa sih? Banyak hal-hal yang keluar dari mulut lo tuh kayak gak lo pikir gitu. Ya itu udah pasti dong. Pakai nanya. Orang kementerian ada 3 orang loh. Forward gue video at least. Gue tuh juga udah mulai nyesel. Udah mulai nyesel, udah fix penyesalan gue. Itu kayaknya kita terlalu berlebih deh. Iya. 1 DPR kemarin gue udah ceritakan Mbak Nini, wakil ketua komisi loh. Ya. Abis itu yang kedua udah ada 3 orang kementerian kirim ke gue, Mas Dave nggak apa-apa kan? Gue bilang, ya dia masih hidup sih sampai sekarang. Gue bilang gitu. Ada temen gue satu di Amerika bilang katanya gini, ini next level sih, kehilangan Rolex sama cincin Bulgari baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya ada masalah yang orang tuh mikir gini ya, how could you be so reckless? Gue tuh selalu menjawabnya, ya I was young and stupid. Terus kok bisa sih lo nggak kenapa-napa? Ya sekarang itu kan peristiwa udah terjadi 15-20 tahun lalu. Pada saat itu terjadi sih, lu inget kan Wet sakitnya gue? Lu inget kan stresnya gue? Kenapa lagi? Baru enak banget sekarang. Kan? Santannya dicampur susu. Lu tau apa ya? Kalau lo geng duet penikmat kopi kelapa, gue kan jarang menemukan itu. Jarang atau gue mainnya kurang jauh. Jadi kemarin, Wet, gue tuh syuting Spill the Tea di rumah kopi. Rumah kopi di Gunawarman. Boleh sambil didengerin gak sih sambil lu udah adu. Lu tuh bukannya udah sima, udah adu. Enak banget, Bo. Ternyata sekarang terjawab kenapa santan ini kental banget. Dicampur sama susu. Best langsung. Iya. Jangan banyak-banyak, memang takarannya harus pas. Nah, terus Best. kalau nggak pengen repot bikin sendiri, kemarin gue syuting di rumah kopi. Siapa yang peminum kopi, yang bisa appreciate rasa kopi? Nah, kemarin gue syuting, lagi tengah-tengah syuting, terus minuman di depan gue, kok kayak lucu ya, ada taburan kelapa keringnya, you know? Terus gue cobain minum, astaga, itu adalah kelapa kopi. Menurut gue enak sekali, manis, gurih.
Gue nggak tahu namanya apa di situ kan kadang-kadang barista juga suka daya cipta kreasi ya namanya diganti-ganti apa. Tapi ya coba kami main ke rumah kopi terus bilang waktu Om Dave syuting di sini dia minum kopi kelapa. Yang mana kopi kelapanya? Di atasnya itu ada taburan kopi, setengah kopinya di bawah, setengah itu susu dan krim dan juga kelapa. Hai, Zakia, Happy New Year. Zakia hadir. Bonsoir. Itu enak sekali loh. Jadi if you enjoy coconut coffee, go try it out. Lo perhatiin gak sih? Gue beberapa waktu ini lagi suka bikin video masak-masak. Lu udah gak follow gue ya? Hah? Lu tuh jadi Lo perhatiin kan? Hari ini gue share ya. Berarti nanti tadi ada yang nanya nggak usah, resepnya gue apa? udah lihat. Bukan resep untuk bikin kopi kelapa. Takarannya content creator. gimana? Iya. Content creator. Iya. Cita-cita baru mau jadi barista. Oke. Enggak barista. Laki-laki lajang metropolis yang suka masak sendiri. Lu kayak Kevin William, laki-laki single, pengusaha, laki-laki single yang suka buka baju, yang suka main sama rakun. Itu laki-laki sinese yang lu demen. Apaan? Kagak. Sinesenya. Oh iya, suka lempar-lempar kolor ya? Nanti gua kasih ya takarannya kayak apa. Kopinya berapa, susunya berapa. Best, enak banget. Harus dicoba. Oke. Terus ya, gue mau shout out boleh? Boleh, lo mau ngapain juga boleh. Lo mau buka baju, lo mau main pantun, lo mau merong-merong, lo mau at least lagi, lo mau buka aib-aib lo, silakan. Gak, gue udah gak mau main at least. Hana udah punya mainan baru, kemarin udah share sama gue. Oh, gue tahu, itu kan gue yang nge-share. Itu Bukan. Di share geng duet kan yang mainan pakai huruf alfabet kan? Bukan. Ada baru nanti buat jebakan-jebakan lo. Oke. Jadi gue mau say hi sama tim dari Biskuit Nissin. Kemarin gue kan ada built-in iklan di acara gue. Terus kelapa ijo, Biskuit Nissin kelapa ijo. Terus timnya, siapa tuh yang kasih hadiah? Timnya introduce themselves to me. Om Dave, kita geng duet. Hai, aku besok shout out ya. Tapi gue lupa namanya siapa ya. Tiara, Nindya, Nadia. Lupa deh gue. Pokoknya ada 2 orang. Hai, geng Biskuit Nissin. Gue juga mau shout out. Gue gak mau kalah sama lo. Boleh. Kan kantor gue kan mau bikin film ya. Kan gue udah cerita ya. Film horor kan? Iya. Terus udah gitu kemarin kita present 2 hari yang lalu tepat ya. Kita present ke XX1 ke 21. Kita present ke 21, ada namanya ternyata legend, Bo. Jadi kalau setiap film mau masuk ke 21 tuh harus ketemu sama beliau. Namanya Pak Naryo. Pak Naryo udah kerja di 21 47 tahun. Gila nggak? Dia bener-bener, pokoknya gatekeepernya untuk masuk film ke 21 tuh Pak Naryo. Pak Naryo say no, nggak bisa. Jadi Pak Naryo memutuskan yes or no itu berdasarkan apa? Taste levelnya dia, karena dia udah bisa membaca mana film bagus, mana yang akan disukai penonton, mana yang membawa cuan, mana yang membawa penonton, mana yang tidak. Bisa jadi itu satu. Tapi kemudian dia memang udah punya tahu tuh yang disukai yang penonton Indonesia tuh kayak apa, penonton di daerah mana tuh sukanya kayak apa. Dia udah tahu semuanya itu. Jadi gue present ke Pak Naryo itu kemarin. Jadi film itu kayak apa, kita promosinya mau gimana dan lain sebagainya. Terus Pak Naryo punya tim perempuan. Diam gitu, memperhatikan. Kayaknya sih dia yang banyak bisikin Pak Naryo tuh. Terus dia diam, perhatiin gitu kan ya. Dingin, perempuan muda kacamata gitu. Terus dia perhatiin. Terus pas gue bilang gitu ya, gini. Terus gue bilang, gue nyebut duet siaran pagi. Terus dia bilang gini, aku suka nonton mas tiap pagi. Terus gue gini, Pak Naryo. Bukan Pak Naryo.
Bayang-bayangnya Panario. Iya, bayang-bayang Panario. Namanya Kezia. Say hello to Kezia. Selamat pagi Kezia. Tuh, Kezia nonton. Dia geng duet. Dia bahkan bisa waktu itu nyebut satu topik yang kita bahas. Tapi gue lupa. Oh, Panario dan tim. Bukan Panario, Kezia. Dengar dulu kata-kata gue. Panario dan tim, selamat datang di geng duet. Semoga kebersamaan kita barokah, Panario. Amin. Amin. Panario tiba-tiba geng duet, gue jerit sih. Lah, who knows? Lah, wakil-wakil rakyat aja banyak yang geng duet. Who knows? Iya, alias siapa hidung ya. Iya, who knows? Bener, siapa hidung. By the way, geng duet, kita tuh mau ingetin terus ya, karena kita we are trying to grow our Spotify. Jadi pokoknya semua konten siaran pagi dan juga podcast kita tuh teman-teman bisa nonton ulang di Spotify. Jangan lupa follow, subscribe, nyalain loncengnya, dan juga nyalain alarmnya, dan juga nyalain pokoknya semua dari sosial media kita yang lu bisa nyalain. Udah gitu jangan lupa rate ya, rate. Gue baru tahu kalau Spotify perlu rate, di rate ya, di rate. Rate tuh maksudnya diberikan level, bukan di rate digerebek ya, no. Rating. Dikasih rating ya. Plus, teman-teman ingat kan 13 Desember lalu ada tutupan megah event kita Unlearning, Relearning, and Becoming. Bersama Iwet, Dave, Duet, dan juga Becky Tumeu. Waktu itu eventnya di Sotis Kemang, hanya 150 orang yang bisa datang sesuai dengan kapasitas. Tetapi banyak geng duet yang pengen tahu kontennya apa, biar bisa belajar bareng. Nah, konten tersebut sudah kita drop, ini adalah konten berbayar di grup WhatsApp Duet. Jadi di follow dulu grup WhatsApp-nya, linksnya semua jelas ada di bio TikTok kita ya. Tinggal diklik aja. Mohon maaf kita agak sedikit cari duit untuk balik modal dan juga untuk muter operasional konten kita. Jadi konten ini berbayar. Kita mah jujur-jujuran aja ya Beb ya. Zaman sekarang ya kata itu ya juga namanya kita kan hidup tidak dari jalur perkutut ya Beb. Kita kan hidup dari jalur rupiah ya Beb ya. Jadi karena perkutut-perkutut kita ini udah laule Beb. Mau ditungguin sampai jalur PMDK juga enggak akan kejadian ya Beb. Jadi terpaksalah kita jula-juli acak culai dulu ya kan Beb ya. Namanya juga kehidupan kota metropolitan gitu ya Beb ya. Roda ini tidak akan berputar tanpa adanya duta call gitu kan ya Beb ya. Jadi kita mah nggak pakai malu deh Beb ya. namanya juga umroh udah segindang dangdut ya kan. Mau nunggu jalur perkutut juga malaikat sangkakala berbunyi ketiga kali juga udah nggak akan laku ya Beb ya. Mau dia bisa Hertian udah operasi plastik dan juga ngomong bikin kamus versi up to date juga. Emang perkutut kita juga udah tidore ya Beb ya. Mau apanya lagi, santannya juga udah jadi yogurt gitu kan kira-kira. Ngerti? Thank you dukungannya. 175.000 rupiah aja langsung gabung di WhatsApp channel. Nanti bisa langsung diakses kontennya. Hari Rabu ya hari ini ya. Aku jadi langsung ingat kalau hari ini hari Rabu. Kenapa memang? Pengajian mulai. Ya begini deh Beb, namanya kita hidup berkomunitas ya kan Beb. Di era-era epidemic loneliness begini, kita hidup bermasyarakat bertetangga gini harus dijunjung tinggi ya Beb ya. Emang hari Rabu emang harinya pengajian, biar kita mendapatkan siraman rohani. Jadi ya Beb ya, Beb sekalian nih hari ini kenceng ya, makin kenceng. Kayaknya ngedoain lu deh. Udah mulai sadar mereka. Ini kan Saiton nih sebelah kiri masjid. Kita doain Beb yuk. Gue tuh mau kasih tahu aja ya geng duet ya. Gue kan tinggal di hunian vertikal. Sekarang ternyata bahasa Indonesianya itu bukan apartemen wet, tapi RSB. Rumah susun bermewah-mewahan. Bertingkat. Oh bertingkat. Rumah susun bertingkat. Tadinya gue udah sempat tersinggung nih sama pemerintah. Ngerti nggak lo? Karena kan, kok RSB? Apa rumah susun boti? Dia ngatain gue apa gimana nih? Coba jujur-jujuran aja deh pemerintah, ya kan? Tapi ternyata kata teman gue itu rumah susun bertingkat, artinya vertikal. Oh oke. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi mikir pengen beli rumah susun bertingkat, jangan lakukan kesalahan yang sama seperti aku. Aku waktu memutuskan untuk memilih rumah susun bertingkat aku nggak pengen hunian yang terlalu tinggi lantainya. Dengan dalih
Kalau ada gempa bumi atau ada apa-apa, gue bisa turun tangga melalui tangga emergency yang tidak terlalu repot. Jadi gue pilih lantai yang rendah, ngerti nggak lo? Tapi lantai rendah itu hadir dengan beberapa disadvantages. Salah satunya adalah lantai rendah berarti unit lu lebih cepat berdebu. Oh iya. Yes, coba lu lihat hunian yang tinggi, debu juga males, Bo. Terbang terlalu tinggi, nggak nyampe debunya. Dua, Oh gitu. nyamuk tuh masih ada kalau lu huniannya rendah. Oh iya? Lo lantai Coba berapa lu. sih? Ih, nggak boleh kasih tahu. Nanti kalau coba lu lantai 17, lantai 26, nyamuk sama debu mana ada, Bo? Kecoa gitu. Capek kali kecoa sama nyamuk juga terbang ke lantai 20 yang Masa sih? lu cobain deh. Lu cobain. Enggak ah. Lu cobain. Lu cobain. Sama yang paling jelas adalah polusi suara. Oh iya. Iya. Polusi knalpot, motor lewat, mobil lewat, atau tetangga gaduh di bawah. Nggak ada, Bo. Karena kan suara makin ke atas pecah. Oh pecah ya. Iya. Nggak nyampe gelombangnya ya ke atas ya. Iya, lu cobain deh. Jadi gue agak nyesel tuh gue gini. Aduh, andaikan gue mengetahui hal ini ya waktu gue memutuskan hunian bertingkat gue gitu. Tapi so at least I learn ya. Jadi buat teman-teman geng duet yang baru mau memutuskan tinggal di rumah bersusun, coba take that few points as consideration deh. Lu di lantai berapa yang? Nggak boleh kasih tahu dong. Lo aja nggak kasih tahu, masa gue kasih tahu? Rendah apa tinggi? Oh, sedang-sedang aja kalau gua mah di tengah-tengah. Coba lu cek deh. Apakah polusi suara lu senembus polusi suara gue? Gue enggak sih. Nah, Tapi gue lantainya sama kok sama lo. nggak mungkin. Ih, Kan gue apal unit lo. lah sama lantainya. Nggak mungkin. Ih, parah banget. 4 kali 2 berapa? 16. 4 kali 2 nyet. 8. Dia lagi mau mengafirmasi dan membenarkan teorinya. Makanya terus dia bilang lu nggak mungkin lantainya lantai rendah. Dia bilang gitu. Gue tuh cuman mau bilang gini ya. Gue tuh ini adalah satu pemahaman yang gue temukan. Jadi gue tuh membiasakan diri geng duet untuk membereskan barang-barang yang gue punya, yang gue beli dan gue simpan terakumulasi di sarang kehidupan gue itu 6 bulan sekali, Wet. Terus? Jadi kemarin akhir tahun gue sempat melakukan hal tersebut. Kalau bebenah tipis, bebenah kecil tuh ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali gue lakukan. Just to check aja rak-rak buku, meja kabinet, lemari isi dapur gitu loh. Kan kita ketika kita tinggal tuh kita beli begitu banyak barang ya. Dan ketika kita beli pakai nggak habis dipakai, apa sih yang kita lakukan? Simpen sepatu, baju. Gue tuh lagi bebenah. Terus gue tuh ngelihat gini ya, Iwet. Over the past 6 months, begitu banyak barang yang gue beli. Dan tersimpan, tertimbun begitu aja. Dan prinsipnya Marie Kondo bilang kan, barang yang nggak kelihatan nggak akan lo pakai. Betul. Setuju nggak lo? Setuju. Itu prinsip gue tuh. Begitu gue udah kayak, kok gue nggak tahu ya ada barang ini, gue buang langsung. Ih gila. Iya kan? Iya. Karena udah jelas bahwa lah lu bahkan nggak tahu lu punya barang itu lah, ngapain lu simpen? Lo simpen. Yes. Iya. Iya kan? Yes. Iya. And pada saat gue bebenah itu ya, I discovered, oh my god gitu ya, betapa dalam 6 bulan atau setahun itu banyak banget barang yang gue beli yang gue nggak tahu mau pakai kemana, dan akhirnya hanya duduk manis di lemari, nggak ngerti jenisnya, nggak ngerti fungsinya. Kan kesimpulannya cuma 2 ya. Gue perlu space yang jauh lebih besar, atau gue perlu membuang barang-barang gue yang nggak gue pakai, sehingga di tahun yang baru ini gue punya space lebih aja. Hopefully gue bisa mulai
mengikis kebiasaan gue membeli dan menimbun barang-barang yang nggak pakai dan gak guna. Ngerti nggak lo? Ini ada Natasha bilang gini, Natasha Rompis bilang gini, pakai caps lock lagi. Dia bilang katanya adalah, tapi nanti akan bisa dipakai lagi. Dia bilang gitu. Iya, tapi nggak tahu kan kapan makainya. Jadi mendingan ya udah keluarin aja. Prinsipnya Marie Kondo, barang yang tidak lo pakai dalam 1 tahun berarti you are never going to use it. Iya, karena gini, lu udah setahun nggak pakai itu kan hidup lu baik-baik aja. Yes. Dan kalau ternyata dalam setahun kemarin nggak lo pakai, setahun ke depan juga kemungkinan besar barang-barang itu nggak akan lo pakai. Betul. Betul sekali. Jadi udah, buang aja. Gue tuh ya paling banyak tuh apa coba? Apa? Baju? Sepatu? Baju sih, Web. Baju ya? Iya. Baju, buku. Buku iya. Terus gue tuh ternyata demen beli baju olahraga. Baju olahraga, celana olahraga tuh kalau lagi bengong ngeliatin TikTok, gue beli. Ada banyak tuh yang gue not even belum pakai, Wet, karena gue nggak tahu gue simpen di mana. Begitu dibongkar baru, astaga, gue punya celana ini. Dan rata-rata barang yang gue beli kan warnanya semua sama ya, Wet, hitam. Terus mau ngapain tuh rencananya barang-barang itu? Gue nggak pernah tahu ini barang lama apa barang baru. Jadi kayak contohnya baju olahraga. Repot ya hidup kakak ya hari ini ya. Banyak acah polaknya. Ya kan, sambil berkegiatan gitu, Kak. Kenapa sih kakak ini marah-marah aja dari tadi deh? Jadi gue sekarang gini, oke, baju itu harus dirotasi di dalam lemari, Wet. Jadi gue tuh kan biasa gitu ya. Ini satu lantai, satu lapis gitu. Ntar, wow, satu lapis gitu ya. Ntar begitu laundry gue datang, fresh laundry itu gue taruh di atasnya. Yang gue pakai cuma di atas doang. Jadi yang baru-baru yang di bawah itu gak dipakai selama setahun. Gue gini, oh my god, gak. Gue hanya akan menganulir, jadi dan akan gue rotasi. Yang baru selesai di laundry gue taruh di bawah, itu naik ke atas gitu. Memang ya butuh waktu untuk melakukan benah-benahnya. That's true. That's true. Dan gue akan lebih berani melet go barang-barang yang ya udah nggak kepake, ya udah let go aja. And I stop buying things yang menurut gue dulu tuh gue gini loh. Gue tuh tipe orang yang gini loh, Wet. Gue tuh kalau beli barang baru, gue tunda pakainya. Sayang deh, ntar aja. Tunggu special occasion. Gue sekarang enggak. Beli pakai. Karena begitu beli ditunda pakai, wassalam. Also ya Iwet, mangkok sama piring-piring gift itu gue numpuknya luar biasa loh. Tromel sisaan kontainer abis bawa atau kirim barang, kado-kado, kiriman makanan gitu. Aduh, itu banyaknya minta ampun di dapur gue. Itu gue ngebuang sampai 2 kardus gede, kontainer-kontainer plastik, tumbler yang bentuknya udah nggak jelas, lo tau gak sih sisaan event, kiriman kado, kotak-kotak cantik kiriman PR package yang gue pikir ini bisa nih nanti dipakai, ini boleh nih nanti buat foto. Paper bag sisaan belanja atau kiriman produk. Ya barang gimmick ya itu namanya ya. Terus lo taruh kemana tuh barang-barang? Buang. Nah, Buang. Nanti lihat ya, kalau misalnya ada apartemen, kan kita nggak ada yang tahu nih Dave tinggal di apartemen mana. Tiba-tiba ada office boy pakai payet-payet ya, ada security tiba-tiba pakai stola ya, atau mungkin ibu-ibu bersih-bersih lap-lap tiba-tiba pakai jubah-jubah apa. Nah itu pasti lungsurannya Dave Hendrik. Itu pasti apartemennya Dave ya. Baju olahraga ya gue let go. Tumbler, piring, mangkok. Ya, berarti nanti kalau misalnya lihat ada security tiba-tiba pakai celana olahraga hot pants, nah itu pasti apartemen Dave. Itu lungsurannya Dave. Bukan hot pants, compression. Ya,
Jadi tahu ya sekarang ya kan pada bingung. Dave tuh tinggal di mana sih? Dave tuh sebenarnya apartemennya di mana, daerah ini ya daerah itu. Lihat aja nanti. Kalau ada tiba-tiba office boy atau cleaning service jalan-jalan pakai tank top sama compression pants pendek banget. Nah, itu apartemen Dave. Ya. Atau tiba-tiba ada ibu-ibu lagi lap-lap gitu ya, pembersih dinding kaca apa pakai jubah panjang gitu. Nah, itu pasti apartemen Dave. Lungsuran. Nah, dan ini tuh ya Iwet ya, melakukan general cleaning, melihat barang-barang yang lu punya, itu sedikit mengeliminasi keinginan belanja gue loh. Oh ya. Ya. Tapi gue bertanya deh. Ini menarik ya. Kenapa lu belanjanya usil tuh belanja baju olahraga? Itu gue penasaran. Maksud gue apa nih? Apa gitu kayak motifnya tuh apa dibalik lu membeli baju olahraga? Karena itu nggak common menurut gue. Apakah Masa sih? Nggak common. Orang, apa? Impulsif buying lu baju olahraga, like why? Gue demen banget beli baju olahraga. Nah, itu kenapa gitu? Apakah lo berpikir bahwa oh nih dia nih investasi gue buat cari jodoh di gym, jadi gue mesti punya baju-baju yang bagus-bagus atau apa gitu? Hah? Karena gini ya, mungkin gini ya, jujur-jujuran gini ya. Waktu zaman sebelum TikTok Shop, sebelum online, gue nggak ngerti barang dari mana ya, dari Cina, dari Vietnam, dari surga, dari neraka, gue nggak tahu ya. Dulu kan baju olahraga tuh mahal ya, Wet. At least yang gue suka beli di mall, 500.000, 700.000. Jadi gue itu cuman beli baju olahraga kalau sale. Jadi kalau Sensi, gue kan dulu nge-gymnya di Sensi. Gue turun dari Fitness Fair sama Becky. Lihat ada sale Under Armour, gue baru beli. Dan itu kan juga barang sale, udah sale aja 300-400 ribu, Web. Jadi gue itu sangat jarang beli baju olahraga. You know? Tunggu Nike. Dan gue kan cuma tahu baju olahraga Nike, Under Armour. Terus kan diajarin suaminya Angie kan, jangan beli yang 3 garis biru. Bagusan, 3 garis biru. 3 garis, belinya yang ini gitu. Kenapa? Karena kalau yang ini keren, itu lebih atlet. Oh oke, gitu. Under Armour, Mas Dave, kayak atlet. Oke, gitu. Itu lebih aktif. Oke, gitu. Jadi gue tahu mereknya itu. Itu kan Mehiho, Wet. Merek-merek itu. Jadi gue tuh jarang sekali beli baju olahraga. Baju olahraga gue itu aja. Gue kalau di gym ngelihat orang olahraga, lo kan bisa lihat ya orang yang berada sama orang yang gak ada gitu. Orang yang berada tuh baju olahraganya tuh keren gitu. Bagus ya tata-tataannya, asik nih. Orang ada nih. Kalau orang gak berada kan baju olahraganya kusem kayak masa depan kita, kayak bekabut tuh, kayak jendela gue yang udah setahun gak gue bersihin debunya. Ngerti gak lo? Kurang ya. Gue pengen olahraga juga gaya, tapi nggak punya duitnya. Nah, thanks to kehidupan TikTok Shop zaman sekarang, lu pernah perhatiin TikTok Shop baju-baju olahraganya nggak sih, Wet? Perhatiin. 100-150 ribu loh, Wet, kaosnya. Kayak kemarin tuh gue beli kaos ya. Ini gue sebut aja ya. Si teman gue yang orang kaya kan bandrol atas gue tuh kan si Alexander Gotama tuh. Puyeng banget kan hidupnya ya. Bandrol paling atas. Ya, puyeng banget ya, kan. Plafonnya ya. Gitu kayak dia ngelihat gue, contoh gitu ya. Dia ngelihat gue di Vietnam kemarin nginep di mana, Dave gitu. Gue kasih lihat gambar hotel gue. Oh kok di depannya pasar ya? Enggak, ini bukan pasar, Beb. Ini night market gitu di kota. Terus namanya apa? Village gitu. Oh ini ya. Apa tuh? Di Vietnam nggak ada aman memangnya. Hotel gue aman sentosa sih, Beb. Lagu-laga lu di Vietnam nggak ada aman. Kalaupun ada gue nggak mampu, Beb, bayar aman 40 juta semalam kali 3 bill gue. Menurut lo gitu ya. Jadi gue gini, ya nggak ada kayaknya deh, Lex gitu ya. Terus dia olahraga nih, tenis sama teman gue Yogi. Ya nggak kalah puyengnya juga kan kalau olahraga set-setan nih. Dia olahraga gue ini, Alex baju lu cakep amat gitu ya, warnanya pink gitu, orange kayak semburan baju luntur gitu kayak tie-dye. Celananya putih. Orang kaya kalau olahraga gini nih. Alex bagus banget kaos lu. Bagus ya, gue baru beli tadi. Soalnya lupa bawa baju olahraga. Apa tuh, Nek, mereknya? On Cloud. Lucu amat. Gue Google, gue browsing. 2 juta nih kaos gitu. Celananya apa, Lex gitu. On juga, itu dipajang di tokonya satu set di manekin. Aku males repot gitu. Aku beli aja set-setannya. 2 kali 2 4 juta. Gue gini, dia tenis 30 menit bajunya 4 juta. Ciut hati dong. Tapi kan gue anak pandai, kolostrum gue terjaga.
Caca Marica dong, say. Ya, di TikTok Shop, say. Gue nemu, wet. 89 rebana. Gue beli 3 dong. Pink, orange, abu-abu. Begitu datang, Ya, ini mah bukan on cloud ya. Ini mah judulnya on sky ya, kayak MTV on sky. mending belum nyampe terbang. Cloud kan di atas. Ini mah on the ground kualitasnya. Oh, alasannya itu. Iya, jadi gue Jadi, pikir, bodoh deh. begitu. Yang penting gue dapat looknya. Begitu lihat murah tuh langsung kayak happy gitu Beli ya. deh gitu, beli deh. Makanya gue demen beli baju olahraga hitam. Satu, selain feng shui, gue kata Cileli emang hitam. Dua, karena emang baju hitam tuh walaupun murah dan pelsong, kelihatannya cakep-cakep aja kan? Cakep kan? Bagus kan? Lo nggak tahu kalau itu barang murah, iya kan? Aduh Tuhan, Gusti, ada. Lo baru lagi mengungkap lo. Lo baru lagi mengungkap diri lo. Apalagi? Lo pakai baju pelsong. Ya bodoh amat lah kalau baju olahraga falsafah begitu, mah orang mana tahu sih kalau dia Fendrik yang pakai baju on cloud gue. Lo nggak tahu kan kalau dia on the ground. I swear, Ya sekarang jadi pada tahu sih. Kemarin-kemarin Iya. enggak. Lo beli on cloud 89.000, orang bertanya-tanya sih, kok bisa ya? HPP aja belum masuk tuh, Bo. Lo kebayang nggak? Gue tuh belinya tuh gue gini. Dia bikin dan jual barang 89.000. Penjual harus ada labanya ya. Ini ongkos bikinnya berapa, Bo? Nih juga ya, satu ya. Kemarin gue tuh sebenarnya udah mau nyari, tapi rombongan gue di Vietnam nggak mau. Gue nemu konten di TikTok, web. Kan gue suka pakai baju Lululemon. Kan lu juga suka ya? Kan lu juga suka. Cuma bedanya kan lu Tapi gue nggak beli di TikTok Lululemon gue ya. tahu, paham. Gak ada barang kehidupan lo beli di TikTok, paham? Ada. Paham. Salah, Paham. itu salah. Ada. Lanjut lagi. Yang polos-polos Oke. gue beli di TikTok. Terus? Iya, kelihatan kok duduknya. Baju lari lu kemarin yang putih itu barang TikTok kan? Bener. 9.000. Bener. Tahu, paham. Bener. Kelihatan. Bener. Iya kan? Kelihatan. Iya, bener. Barang-barang kualitas grup Aman sama Aman Sentosa tuh kelihatan, say. Kita ini masih Aman Sentosa aja, say. Iya, kelihatan. Bener. Tapi celananya enggak. Iya kan? Iya. Nah, gue kan juga suka Lululemon. Cuman harganya tuh udah mulai gak masuk akal buat gue ya, sayang gitu. Celana larinya itu hampir 2 jetong, Bo. Celana pendeknya kalau gue pakai yoga gemes gitu tuh itu 2 jetong. Nah, sekarang koleksi yoga gue tuh lulem gue itu dibeliin adek temen gue yang dia tinggal di mana sih? Di Amerika. Lah gitu. Terus kemarin pas gue di Vietnam, gue lihat konten di TikTok. Dia bule ini ngasih lihat, katanya Lulem itu pabriknya di Vietnam. Dia ada toko jual barang reject. Oh, kayak ini apa? Factory outlet. Yes. Terus? Tapi the store promise kalau ini barang asli karena di kantong celananya gitu tuh di kelimannya gitu katanya ada barcode-nya kalau barang asli. Barcode-nya kalau lu scan titit gitu, itu kelihatan kalau barang asli. Gue tuh udah ngajakin sama teman-teman gue, kita kesini yuk Nek, kita beli yuk gitu, kita cari gitu. On the way menuju ke gereja katedral atau mana tuh emang ada satu section dari si Hanoi Ho Chi Minh itu isinya kayak toko kelontong di Pasar Baru gitu loh, web. Barang-barang reject gitu, barang-barang olahraga outdoor merek apa yang katanya pabrik-pabriknya di Vietnam. Nah ini barang-barang rejectnya. Nah gue udah ke situ, gue cari sepanjang jalan, gue nggak nemu si toko Lululemon itu. Gue no problem loh beli barang begituan. Agak berubah kayaknya cara lo melihat kasta kehidupan gue ya. Enggak. Sumpah enggak. Sumpah kagak. Bener dah, gue bener.
Gue biarin aja lo cerita dulu. Biarin aja gue pengen denger dulu nih gimana gitu. Yuk lanjut lagi. Iya, tapi tahun 2026 setelah gue membereskan lemari baju olahraga gue udah tobat. Gue udah deh gitu, cukup. Gue hanya akan beli baju olahraga kalau baju olahraga lama gue udah dedes, robek, baru gue beli. Karena tempatnya udah nggak muat, gue nggak mungkin pindah tempat baru. Udah itu, titik. Ternyata kita tuh emang bener-bener opposite attract ya. Dalam arti? Gue nggak tahu. Ini correct me if I'm wrong ya. Tapi gue tuh tipe orang. Oke, gue nggak bilang bahwa belanja gue itu benar, ya. Spending gue tuh suka, ya. Tap. Maaf, agak distracted dikit. Gang duet mah suka jahat deh. Ada Ibu Ratu komentarnya gini, Dave, kok rambut makin mundur? Lu mah. Itu tuh core gue loh. Kalau lu bilang rambut gue mundur, enggak, baik-baik aja lambatnya Rata Hayo Akika. Lagi dicepol aja ceritanya, looknya tuh sekarang Shaolin. Gue baru diajarin sama si Yogi biar kayak pramugari SQ kalau lagi off duty. Tuh, nggak makin mundur kan, wet, rambut gue wet. Sehelainya 35.000 loh ini gue bayar. Aduh, gimana nih? Bingung gue dah, ya Allah. Mbak Wati, bookingin gue. Pokoknya gue harus PRP ke Farmanina. Gue gak bisa nih rambut gue dicolek-colek begini nih katanya rambut makin mundur. Tapi rontok nggak? Normal. Gue baju gue palsu tapi perawatan gue gak ada yang palsu kok. Rambut gue juga asli, dipindahin dari belakang ke depan tapi asli. Ya Allah, salah banget nih Ibu Ratu pakai komentar. Gimana dong nih sekarang jadinya? Yaudah lu lanjutin, gue menenangkan diri gue. Kalau nggak lu beli aja di TikTok Shop yang poni-ponian tempel gitu. Jadi biar agak sedikit ada maju gitu rambut lo tuh. Oh itu poni-poni Ayu Dewi ya, saya poni-poni bingung gitu ya. Yang panjang poninya juga nanggung gitu, kayak brokat Prancis ya, lebar pendek ya. Iya, kayak kenapa poni lo gitu ya. Terus coba lanjutin. Iya, kalau gue tuh tipe yang belanja gue banyak dalam jumlah uang ya, tapi barangnya sedikit. Oh, maksudnya lu beli barang mahal karena menurut lu itu adalah barang quality. Iya. Jadi kayak gini, maksud gue contoh gini, Dave. Ngomongin tadi baju olahraga di TikTok. Gue terpapar juga baju olahraga di TikTok. Ya kan? Terus gue tuh lagi pingin beli celana compression sebenarnya. Di TikTok banyak, Say. Nah, bener. Udah seliweran tuh. Celana-celana itu udah seliweran di TikTok gue. Cuma, gue beberapa kali beli celana di TikTok itu tidak pernah sukses. Cuttingannya salah, nggak enak dudukannya. Kan celana olahraga tuh harus enak kan? Iya. Dan emang sampai detik ini yang masih paling enak itu Lululemon menurut gue. Ada alasannya. Contoh, kalau gue lari, celananya Lululemon tuh nggak akan naik. Lu tau nggak sih? Betul, iya. Lu tahu kan? Betul, Yang naik di selangkangan lu sampai lu kayak mesti turun-turunin terus gitu. Nah, betul. Lulem itu tidak pernah celananya begitu. Itu satu. Oke. Ya. Nah. Terus si compression ini juga gue gini. Ini kalau gue beli murah nih, 150.000, 170.000. Karena gue tahu compression pants itu mahal. Compression pants tuh bisa sampai 1,5 sampai 3 juta harganya. Itu tuh gue masih maju mundur, terus gue pikir ini bagus nggak ya? Karena satu, compression pants yang bagus itu gue tahu bahannya pasti tebel. Iya. Kenapa bahannya tebel? Kenapa gue nyari bahannya tebel? Biar nggak nyeplak. Karena lo kalau pakai compression pants, lo nggak pakai celana dalam. Iya. Bener nggak? Betul. Kalau yang murah-murah, nyeplak dia. Nah. Ya kan? Iya. Lanjut lagi. Akhirnya gue putuskan gue belinya apa? Si t-shirt yang kemarin gue pakai buat lari. Karena gue pikir kalau t-shirt itu gue kagak butuh duduk-dudukan. Karena kalau t-shirt itu kalau badan lo bagus, dudukannya pasti bagus. Yes. Bener nggak?
Betul. Tapi kalau celana itu ada teknik cutting pasti. Betul. Jadi sebetulnya kalau celana olahraga compression itu memang gue mengakui sih, Wet. Lu tuh Iya beli kan? kualitas. Karena lu Iya beli kan? teknologi pembuatannya. Bener. Yes. Nah, tapi maksudnya itu betul. Lu inget nggak tuh zaman dulu legging sweet dance? Ya. Itu nyeplak. Belum lagi bahannya mengkilap. Bener nggak? Sorry ya, Wet. Bener nggak? Zaman dulu waktu gue belum punya uang, sweet dance itu menurut gue udah paling mahal. Jatuhnya kayak ibu-ibu senam. Sorry ya. Bener nggak? Jawab, bener nggak? Bro, lu tuh main sama lu olahraga di mana sih celana lu sweet dance? Gue biar kata mondek kaknya 12 kayak gini tuh gue tuh nggak pernah lo pakai celana sweet dance. Dari mereknya aja udah fam banget sweet dance. Iya juga ya. Siapa yang ngasih tau gue suruh beli celana sweet dance ya? Tapi lu main sama siapa? lu tahu kan sweet dance Celana- yang logonya bunga-bunga? I don't even know the brand. Celana compression lu sweet dance tuh lu main sama siapa? Zaman dulu Kak Dev. Zaman dulu. Begini ngakunya straight celananya sweet dance. Wah, Itu kenapa ya gue bisa tahu sweet dance ya? au! Gila ya, gue mah gak pernah pakai. Tapi habis itu gue langsung beli Nike. Nike bahannya tebel. Cuma yang punya gue, yang celana panjang, jatuhnya panas kalau dipakai lari. Gini, gue mengakui bahwa barang berkualitas itu Ya kan? pasti ada harga, ada kualitas. Karena yang Betul. kita beli adalah kualitas Betul. teknologi pembuatannya. Benar. Makanya ketika gue beli barang murah, namely baju olahraga 100 ribuan, 80 ribuan, gue nggak banyak cincong, ngerti nggak lo? Ketika gue pakai 2 kali, yang paling sering terjadi adalah gue pakai pilates. Pilates kan kaki gue bisa 180 derajat kayak Big Ben dong. Betul. Ngek gitu. Ada aja deh yang robek, ya 80 ribu gitu. Iya. Itu loh maksud gue. Jadi Iya. gue gak bawel juga gitu. Atau baju Iya. olahraga kan kadang kalau murah gitu itu udah pasti polyester ya. Nggak nyerap keringat. Bau baunya badan. nggak sedap. Nah. Ya udah deh. Ya udah gue gak akan beli lagi tuh merek. Iya. Karena balik lagi nih kalau gue kan orang bilang ada harga ada rupa gitu kan ya. Menurut gua harga itu yang dibeli adalah teknologinya, terus kemudian cuttingannya, ya kan. Oke. Tapi kalau misalnya memang sama tahan lamanya. Tapi kalau misalnya emang lo mikir adalah nggak apa-apa lah, nanti kalau misalnya rusak beli lagi toh cuma 80 ribu ya, go ahead. It's your choice gitu. Gini berarti, gue pengen nanya gini ke geng duet ya. Menurut gue kita masing-masing tuh punya gini. Oke, kalau beli kayak gue gitu, gue beli baju olahraga sekarang yang murah aja deh. Tapi kita tuh punya gini. Tapi ada satu yang gue nggak suka gue nggak suka beli yang murah. Karena buat gue yang gue incer tuh adalah durability-nya. Nah, Barang elektronik atau home appliances. Nah, gue nggak suka barang murah, Wet. nah, Contoh gitu ya, AC, kulkas, TV, Iya. stereo set, iya, sepatu. Gue home appliances dulu, microwave gitu, ngerti nggak lo? Waktu gue pindah rumah tuh kloset, ngerti nggak lo? Ngapa ada seledri sama bawang? Lu lagi ngobrol sama sop ayam. Wet, orang tuh kalau pengen punya tumbuh-tumbuhan di apartemen, ya, bonsai, talos. Kulkas gua rusak, Mas Dev. Jadi daun bawang gua masih gua taruh di air. Pas. Mesti diairin. Mesti diairin, Pas. Mas Dev, biar dia kagak rusak. Pas. Ini bukan daun seledri, Mas Dev, koriander. Tapi ini juga kok dia nggak seger ya? Gimana sih sebenarnya nyimpen koriander tuh? Segar. Lu bacain doa dulu sama ajak saat teduh, Beb. Seger deh. Daun bawangnya sih kayaknya baik-baik aja ya nih. Koriandernya letoy. Ya udah pasti.
Nah, kulkas lu rusak kan? Lu waktu beli itu kulkas yang berapaan? Zaman itu sih mahal ya, tapi ini emang udah lama banget. Nah, kalau gue itu alasannya gini, gue kalau barang elektronik gue nggak suka beli yang middle atau low. Gue pasti top notch, yang sesuai dengan duit gue bisa beli ya. Yang tertinggi duit gue bisa beli. Lu jangan bandingin duit gue sama duitnya Arimbi Nimpuno misalnya. Beda gitu, ngerti nggak lo? Atau Chef Yuda gitu, atau Alex gitu, beda. Kenapa? Karena ketika dia rusak, gue tuh ngincer after sale service-nya, Wet. Kayak kloset lo kan? Yes, gue akan Uber itu karena that's why I pay a fortune for you. Nggak, tenang aja, belum ada built-in alat elektronik. Ada yang bilang masuk nih iklannya. belum ada built-in elektronik. Mau kita pura-pura ya, ya. Cerita Biar kulkas contoh, apa nih? biar contoh ya. Biar Contoh. nanti kali-kali nanti tiba-tiba Modena mau ya kan ya, atau Sharp gitu ya. Atau LG gitu ya. Mock up ya, dummy. Mock up. Lu sebut. Gue mulai dari sini dulu ya. Iya. Kan ini eto-etonya tuh role play ya. Sebut Bukan, dulu, gua sedih dulu. produknya apa? Produknya apa dulu? Kulkas. Merek apa? Mau kasih merek apa? Mereknya beneran nih. Iya, lu sebut aja merek. Mereknya jangan dulu, mereknya eto-eto dulu. Entar udah colongan. Ya udah. Mereknya kita sebut dia sebagai kulkas fresh. Kulkas eto-eto fresh. Udah ya. Oke, eto-eto fresh ya. Muka gue, lu lagi cerita muka gue sedih tiba-tiba. Nah, Wet, gue kalau barang elektronik, gue tuh beli selalu yang terbaik. Gue nggak suka tuh beli yang middle low gitu, karena yang gue cari tuh after sale service-nya. Loh, kenapa gue dikasih bawang seledri gitu? Bo, lu pikir gue sop ayam? Bukan, Bo. Lu lihat koriander gue layu nih. Kulkas gue rusak. Dia ditaruh, jadinya mesti gue airin biar dia tuh nggak, karena kalau ditaruh di kulkas nggak bisa, kulkasnya rusak. Jadi nih daun bawang sama koriander gue airin. Aduh. Kapan kulkas lu rusak? 2 hari yang lalu. Ini koriander udah seminggu lalu punya. Gimana ya? Aduh. Ya. Natural nggak? Sebuah built-in ya. Aduh. Aduh gimana ya ini ya? Nih tuh. Ini tuh udah hitam-hitam koriandernya. Kayaknya udah nggak bisa dimakan deh nih. Gimana ya? Oh, wah. Kan gimana? Iya. Aduh, ini padahal tuh aku tuh lagi berusaha banget loh. Gimana ya? Bentar deh, aku ambil gunting dulu ya. Ini kayaknya apa sih, Wet? Iya, ini biar yang layu-layu tuh mesti aku buangin, Mas Dev. Jadi kan dia nanti tuh bisa tumbuh lagi kali-kali gitu loh. Gini, makanya Wet, lu berhemat itu boleh, tapi kalau untuk home appliances, lu beli tuh yang terbaik, kayak kulkas gue nih. Gue udah beli yang paling mahal waktu itu, tetap aja nggak bisa nih. Merek apa emangnya yang bagus sih? Gue nggak masalah. Iwet, kulkas gue nih peninggalan orang tua gue. Waktu gue diusir dari rumah gue di Depok, gue cuman bawa baju. Satu-satunya barang yang gue selamatkan selain baju dan harga diri sama akte lahir gue adalah kulkas gue ini, Wet. Oh gitu? Itu dari zaman tahun 75 berarti ya? Betul. Enggak sih, Wet. Kan mami papi gue hidup dari tahun 25. Papi gue lahir tahun 1925. Wah, berarti tahun 30 lah itu dibelinya ya. Iya, Wet. Saking lamanya ini kulkas, kalau orang kan kulkasnya berapa pintu? Ini gue kulkasnya nggak pakai pintu loh, cuman ada jendela. Jendelanya juga nako, say. Jadi lo naruh barangnya tuh begini nih. Anak sekarang kalau kaca nako nggak? Nako bersihin harus pakai kemoceng. Karena kalau pakai elap takutnya nyangkut, kemocengin. Lu pada tahu kaca nako nggak? Jawab.
Natural ya. Belum masuk produknya. Oh belum. Nah, Belum. kulkas gue ini wet after sale service-nya tuh bagus banget. Emang mereknya apa sih kulkasnya? Boleh kasih tahu nggak? Sepil, coba di-sepil. Iwat awas gunting nanti kena ban dari TikTok. Iya. Nah, Bagus ya, ada kulkas. foreground gini ya, bagus. Kulkas gue ini mereknya Eto Fresh. Jadi semua, rusak nggak rusak semua sayur, buah-buahan gue, dia Eto-etonya fresh loh. Kalau lu cek fresh apa enggak, lah kan cuma Eto-eto. Ini mah gagal. Kayaknya nggak jadi deh Modena mau build in. Dia kata nggak halus ya, kurang bagus. Natural gini kok gue. Gila kali lu. Natural ada adegan gini. Lah kan situ gogon. Resah. Bikin duet apa Sri Mulat. Kata Maya gini. Kata Maya gini, microdrama pengundang brand ya, say. Ember, bukan. Kita bikin yang microdrama mau nggak lo? Ih mau gue mau loh, gue jadi pemain telenovela gitu gue mau. Hana, bikinin dong microdrama. Udah sekarang kita, frek lah ini kita pengen jadi podcaster. Nggak jadi. Podcaster yang kaya tuh cuma Raditya Dika. Selebihnya di bawah nggak ada yang kaya. Cari duitnya susah. Iwat gunting. udahlah cuman adanya ini siaran pagi, tiba-tiba lagi nanti di ban, YouTube lagi off. Yuk kita bikin microdrama yuk. Yuk mau nggak? Microdrama ya. Lu bilangin deh kantor lu, udah deh nggak usah sosok bikin horor. Udah banyak yang bikin film horor. Film Indonesia tuh lagi maju, dia udah nggak butuh kerja keras lo. Kita aja lu majuin. Bener yuk bikin microdrama yuk hari Sabtu ini yuk. Mau nggak lo? Hari Sabtu kita bikin pilot banyak yuk, langsung 100 episode gitu ya seharian tuh kita ya umper-umperkan. Lu bikin storyline dulu, microdrama kan ada storyline-nya. Iya. Coba geng duet kasih tema. Geng duet kasih tema. Apa kira-kira tema microdrama yang seru gitu? Apa? Oh, gue tahu. Iya, ambil kisah cinta lo sih menurut gue. Oh, lo anjir. Bagus loh. Based on true story loh. Ya kan? Betul. Mau nggak? Yuk. Based on true story loh. Jatuhnya kayak oh mama oh papa gitu loh. Ya, atau gini, nanti gongnya pas adegan close the door, ya bagus. No. Nggak gini. Kita mundur, tariknya ke belakang. Kita mundur. BABI mulut apa gini? Adegan close the door lu bawa. Ya, biar ada visualnya, Beb. Orang-orang udah pada tahu ceritanya, nggak tahu visualnya, Beb. Ini tuh gue marah loh. Ini tuh ekspresi marah. Tapi karena kemarin gue habis dibotok sama dokter Feni, gue lihat kan marah gue. Ini tuh marah. Ini tuh anger. Ini anger. Atau kisah ini ONS berujung pada kesedihan. Ya, adegan bangun paginya pas lihat tas aku mana gitu, ekspresinya kita pingin tahu. Orang udah tahu ceritanya, visualnya nggak tahu adegannya gimana. Setuju nggak lo? Lo tahu ya? Lo tahu nggak sih itu adegannya gue bangun di hotel mana? Hotel mana sih, Bo? Mulia bukan sih? Mulia apa Sangrila? Lo kan zaman dulu nge-MC cuma 2, kalau nggak Mulia Sangrila. Ini kan bukan hotel tempat gue nge-MC, gue ngedatengin itu orang ke hotelnya dia. Oh, astaga Tuhan, kan ini baru terungkap lagi. Oh, lebih bagus berarti ceritanya. Oh, lo open BO, Nek. Lo open BO. Kagak, gue diundang home party. Gila ya lo. Oh, lu nyamperin Diana Intan? Iya, kan gue terus? Kan home party hotelnya nggak apa-apa kayaknya disebut ya bodo amat. Jangan. Udah tutup buat hotelnya, udah tutup. Oh ya udah, kalau jadi udah gedung tutup bangke itu. Ya udah, jadi kalau gedung udah tutup bangke. Ya udah. Coba di mana? tebakan ya. Hotel apa yang ada di ujung tendean deket Trans? Astagfirullah, ya udahlah, makanya lu juga perginya ke situ. Ya itu tempat emang tempat
Heho heho heha. Lu berani banget sih. Well, I was young and makanya gini, Orkestrasinya sebelum kita bikin Berani microdrama dengan kisah Lu berani. kehidupan cinta gue, gue dapat ide brilian. Gue udah nggak jadi podcaster komika, nggak jadi, duitnya nggak ada. Gue sekarang mau jadi ini. Kita bikin ebook dulu ya. Gue bikin ebook ya. Gue bikin ebook. Oh, ya. ini ininya ya, flow-nya, campaign flow ya, campaign ya. flow. Gue bikin ebook kisah cinta Iwan Gunting. Iya, terus. Ya, gue bikin ebook ya kan Aureli Muremans. Nah kan kalau gue kan Dave Murah Man gitu ya. Karena semua kisah cinta gue kan murah aja gitu ya. Abis begitu ebooknya meletus, eto-etonya kita dilamar sama produser untuk bikin film. Terus kita nolak. Enggak, aku mau for free aja. Kita bikinnya microdrama ya say. Dave Murah Man, iya kan? Iya kan? Karena dari hotel-hotel gue juga kan emang murah-murah semua. Tapi lo berani sih. Lo berani sih. Aduh, gue nyesel deh cerita itu. Lo tahu nggak sih, lo bisa menentukan segmen seseorang tuh dari tempat dia nginep. Hah? Ya lo kalau sebut hotelnya begitu ya gue juga tekong kali. Ah enggak deh gitu. Lain kali aja. Ya tapi waktu itu kan kayaknya baik-baik aja itu tempat, dan waktu itu maksudnya dia tuh grooming, dia tuh menumbuhkan rasa percaya. Udah tahu grooming langsung dipakai. Udah tahu grooming dipakai. Maksudnya gue nggak cepet loh, Wet. Dia tuh sebulan apa 3 bulan SMS-an, telepon-teleponan sama gue. Terus sampai akhirnya kejadian hari itu disikat loh. Tapi bagus lo nggak diapa-apain sama dia ya. In dilukai bukan kayak apa-apain yang lain, gue nggak tahu ya. Kan lo belum cerita part itunya. Ini cerita ini keep it for yourself aja ya, nggak usah overreacting atau gimana gitu. Ini tuh muka gue takut loh. Ini muka gue takut. Cuman karena gue baru botok sama dokter Feni kemarin, lo nggak bisa tahu kan kalau gue tuh takut. I'm scared, you know. Gue pengen bilang sama dokter Feni, dok, itu alisnya sampai turun begitu, kayaknya kurang dari sini botoksnya dok. Kata dokter Feni, itu emang aku sengaja karena dia udah nggak gerak lagi yang lain, jadi paling nggak alisnya masih bisa kayak gerak-gerak gitu. Tapi botox lu duduknya bagus ya, say. Gue hari ini ke dokter Dedi ya. Ngapain? Gue mau botox juga. Lu kenapa sih orangnya nggak mau kalah banget? Kalau temen lu ngapain gitu lu juga ikutan. Coba dong kalau emang lu nggak mau kalah. Tuh temen lu check in hampir dirampok. Lu juga dong, I dare you. Sorry, gue juga kalau nggak mau kalah pilih-pilih. Tadi tuh gue sebenarnya mau cerita loh, Wet. Gue tuh kalau barang elektronik, gue mau nunjukin kalau gue tuh juga nggak mureh-mureh banget. Gitu. Gue tuh takut rakyat Indonesia berpikir gue tuh murah gitu. Ngerti nggak lu? Gue tuh kayaknya nggak ada harganya gitu. Ngerti nggak lu? Kayak takut, beli celana, beli baju 100.000. segmen ya. Takut jatuh segmen ya. Nginep di Vietnam di depan pasar gitu. Ngerti nggak lo? Gue mau mencoba menyelamatkan harga diri gue dikit. Gue tuh beli perabotan elektronik mahal loh. Kayak kemarin tuh kulkas gue di Bintaro rusak, gue panggil abangnya, nggak gue buang karena barang mahal. Kloset gue rusak, gue panggil abangnya, after sales service, barang mahal ya. Walaupun lo ada kayak 3 minggu ya, pupnya di bawah, di lobi. Aduh, kalau gua mah kalau ada yang kayak gitu-gitu langsung gua ganti di tempat. Mahal, Bo. Aduh, capek. Gua ada kok beli barang mahal, Nek. Ya kan orang beda-beda. Nih biar gue yang lurusin. Karena gini, prestasi tidak akan elok kalau keluar dari... Nih ganggu ya Koriander. Makanya kok Fredrik lu kok berasa ngomong sama tukang soto. Capek itu bawang. Ya, ini kan properti biar masuknya halus.
buat built in. Jadi biar orang tuh tahu kita tuh bisa built in gitu loh. Bilin apa daun bawang? Astro. Tengah malam mau bikin sop. Astroin aja daun bawang datang. Gege. Astro bisa built in tuh. Ntar tiba-tiba susu aku habis. Bentar ya aku pesen dulu. Cek. Datang. Kan 15 menit. Loh, aku kan pesan susunya. Ini pabriknya. Wow. Ternyata yang di WhatsApp Angelo. Jadi gue mau, prestasi itu tidak akan cantik kalau keluar dari mulut sendiri. Jadi biar gue yang cerita. Dave itu oke. Celana olahraga, baju olahraganya tuh dia beli yang murah-murah aja, ya. Tapi lo lihat banda-banda dia, kacamatanya, gimana kemarin kalau itu anak centilnya parah loh. Itu ngondeknya kacau loh menurut gue anak itu. Dia nggak ngondek, Wet. Dia nggak ngondek. Dia apa? So cantik. Ya, lu lihat nggak tata-tataan mukanya, matanya, cara berkacamata, bibir-bibirnya. Dia body language sekretaris tahun 90-an, tau gak lo? Body language sekretaris tahun 90-an. Lagi nunggu diajak ngobrol gini. Kayak biar apa? Terus sebelum dia ngomong tuh dia gini. Ada goyangannya dikit. Iya. Kayak lo apa? Lo pikir lo pakai tusuk konde? Aduh Tuhan. Aduh. Tapi dia baik loh. Abis itu dia DM gue loh. Dia follow gue. Abis itu dia DM gue. Kakak terima kasih. Gue bilang wah sopan ya anak. Bagus. Lah, I like. ya iyalah orang komentarnya si itu ya, dia bilang ini berasa ngobrol sama kakak kelas yang baik. Lah kan gue dewanya warwerwor, Wak. Berani dia macam-macam sama gue. Oh ya gue lupa ya lo pengganti Wahujang ya. Memang regenerasi itu ada ya. Aduh capek. Gimana nih mau dilanjutin nggak pembersihan nama baik? Apalagi yang bisa dilanjutin dari kehidupan kita, Bo? Apalagi yang bisa dilanjutin? Udah nirfaedah kebersamaan kita selama setahun ini. Gue tuh lagi sedih loh, Wet. Lu lagi. Aduh, Gue nih sedih loh. Gue nih muka sedih loh. I am sad, you know. Can you believe me? I am sad. Ini karena gue baru botok sama dokter Fendi aja nih. I am so sad. Orang gak ada yang percaya lo, Seth. I am sad. I almost cry, you know. Gak ada muka mau nangis. This is my sad face. Sama aja sama your angry face. Really? Aduh Tuhan ya Allah Gusti. Lu sedih kenapa? Tapi ya gue kena efisiensi ya. Efisiensi. Di mana? Perusahaan apa? Hah? Emang lu kerja? Ada gila ya lu ya. Lu pikir gue enong-enong? Maaf. Bukan maksud gue. Emang lu kerja kantoran? Nih. Ini muka gue tersinggung. I am offended to you. Now I'm angry. Nggak sama aja. Mukanya sama. Sakit hati muka saya. Nggak ada. Tidak menunjukkan sama sekali. Aduh capek. Gue capek Gue lu. juga Aduh kan capek. jatuh tuh. Udah yuk. Capek. Capek. Gue mau pilates. Oke lah. Pakai baju olahraga gue baru itu. Yang Lihat ya. harganya 80.000 ya. Enggak, yang pagi ini Pego. Capek. Bo, Terus lu kalau abis siaran suka capek nggak sih? Gue capek loh. Terus
celana gue pakai celana ya pendek, ada dalamannya compression buat yoga gitu. Terus kan kusut kan kelamaan dilipet. Tadi pagi gue steam, lo tahu kan steamer gue yang handheld. Gue steam dong, kan steam kan panas kan. Masa bagian celananya pas gue steam gitu baru sedikit dia langsung gini nih. Oh plastik. Gak bisa kena panas. Gak bisa kena panas. Aduh. Capek banget. Berarti ijib gue nanti akan dibungkus plastik selama Pilates. Tapi gue gengsi untuk nggak pakai karena gue udah buang duit pego. Aduh. Udah ya. Ini muka gue tenang nih. Lo bisa lihat gak muka gue tenang? Sama aja. Mau muka lo tenang, muka lo marah, muka lo sedih, lo bahagia, lo offended, sama. Untuk yang nanya, obrolan sama Kak Itwil itu ada di Spotify. Jadi cek aja di Spotify, duet DVET_Dave Iwet. Itu udah diupload kemarin sama Hana. Silahkan. Kita ngobrol lagi besok baru hari Jumat. Have a very beautiful Wednesday, geng duet sekalian. Terima kasih untuk tap, untuk join fans clubnya, untuk hampir 5.000 orang yang hadir. Kalau mau nonton, cari re-uploader di YouTube Pusaka 9 Indonesia Meracau atau Spotify Duet. Kita ngobrol lagi besok. Now, get off your phone and enjoy your life. Bye-bye.